Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Bapak Guru serta Guru Pembimbing Ibu Yustitia Indraningsih serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato yang bertemakan Saya Anak Anti Korupsi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nimadi Aristia, nomor absen 30 dari kelas 12 IPS 3. Baiklah, jika kita membahas tentang korupsi di negara kita ini, pasti tidak akan ada habisnya. Tindakan ini sangat merugikan negara, bahkan rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi, pelaku-pelaku korupsi bisa melegang dengan santainya tanpa ada hukuman yang berarti yang dia dapat. Korupsi memang sulit dihindari. Tidak ada satupun manusia yang tidak tergoda dengan kelauan harta di hadapan mereka. Memang tidak mudah untuk memerangi korupsi, tetapi pasti ada jalan untuk kita melakukannya. Hadirin yang saya hormati, ketegasan pemerintah dan Presiden merupakan cara yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Presiden sebaiknya menegaskan proklamasi anti korupsi yang akan dijadikan sebagai landasan utama dalam pemberantasan korupsi. Karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus diberantas pula dengan cara-cara yang luar biasa. Perpu anti korupsi adalah hal yang sah bagi Presiden. Fokus pemberantasan ini mengacu pada dua bidang, yaitu pada birokrasi dan peradilan. Hadirin yang berbahagia, tindakan korupsi memang harus dihentikan dengan merubah habis-habisan pola pikir koruptif pada seluruh masyarakat. Namun, tanpa adanya reformasi birokrasi secara lebih akseleratif, pasti upaya pemberantasan ini akan sulit dijalani. Untuk itu, perlu adanya upaya pemberantasan dari birokrasi yang tertinggi terlebih dahulu. Selanjutnya, pemberantasan korupsi itu harus dilanjutkan pada birokrasi pada level di bawahnya dan seterusnya. Sehingga, pemberantasan korupsi pada birokrasi tertinggi akan memberikan contoh pada birokrasi di bawahnya. Hadirin yang saya hormati, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif bisa dilaksanakan dengan pembenahan sistem birokrasi yang ada, sedangkan cara represif adalah dengan adanya aparat hukum yang tidak hanya pintar tetapi juga memiliki nilai moral yang baik. Pemberantasan utama korupsi sebaiknya dimulai dari koruptor kelas kakap karena tindakan korupsi sudah melajur di berbagai lapisan masyarakat, maka harus diselesaikan dengan skala prioritas. Hadirin yang saya hormati, tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor keras kakap bukan lagi menjadi tindakan yang dilakukan karena tersedak kebutuhan, melainkan tindakan yang mengandung unsur keserakahan. Senjata perang melawan korupsi sekarang ini harus diarahkan cendana istana, pengusaha naga, dan senjata. Cendana adalah ring kekuasaan masa lalu, istana adalah ring kekuasaan masa kini. Penguasaan naga adalah korupsi di kalangan pengusaha besar, dan senjata adalah pada aspek aparat dan pertahanan dan keamanan. Hadirin yang berbahagia, tindakan korupsi ini adalah sel kanker yang akan terus meluas ke semua aspek. Jika kita sering mendengar ungkapan korupsi, harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Justru kita harus mulai membunuhnya dari akar. Kita harus potong akar dari sel itu tumbuh dan menyebar. Sehingga jika akar telah mati, sel cabang dan yang mengikutinya pun akan mati. Selanjutnya, kita butuh pemimpin yang mampu membedah dan memotong sel kanker korupsi pada tingkat kelas dan menebus cendana istana, pengusaha naga, dan senjata. Hadirin yang saya hormati, dalam pemberantasan korupsi perlu pula diadakan tindakan yang memberi jera pada koruptor. Jika hukum bagi para koruptor selama ini dianggap lembek, kita bisa menegakkan hukum di mana sudah tidak ada lagi rasa toleransi bagi para koruptor. Jika kita bisa mengikuti bangsa lain yang memberikan hukuman mati pada koruptor, para koruptor di Indonesia pasti akan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Hadirin yang saya hormati, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Akhir kata saya haturkan para Santi. Om Santi 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 Om.